Lalu apa hukum meriwayatkan hadis palsu? Hukumnya haram. Hukumnya apa? Sama dengan makan babi, haram. Bahkan dosanya lebih besar daripada makan babi. Kenapa? Meriwayatkan hadis palsu berarti ikut serta memalsukan agama. Dalam surat Az-Zumar disebutkan waman azlamu mimman iftara 'ala Allah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang buat-buat atas nama Allah, memalsukan atas nama Allah, memalsukan atas nama Rasulullah. Maka dalam hadis yang mutawatir yang pasti sahih, man kadzaba alayya, boleh dibaca kaziba, siapa yang berbohong atasku, atas namaku, atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amdan, muta'ammidan, di riwayat Imam Bukhari Muslim muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan hampir semua riwayat. 70 orang meriwayatkan hadis ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi. Disebut ini hadis mutawatir ma'lami wal lafzi. Apalagi ini yang paling bahaya, hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim bersabda, man haddatha anni hadisan yura annahu kazban atau kaziban, ya, boleh dua-duanya. Siapa yang meriwayatkan, menyampaikan, menjadikan bahan ceramah, bahan khutbah, di-share, diviralkan, dan dia tahu itu hadis palsu, fahuwa ahadul kadzabin, dia adalah agen hadis palsu. Meskipun gelarnya ustadz, doktor, LC, MA, kiai, haji, syekh, maulana, apapun gelarnya, dia tahu itu hadis bermasalah, dia riwayatkan, dia ceramahkan. Ada satu katakan orang kita bilang apa? Ustadz, saya sudah baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, disebutin dalam kitab. Saya kaget. Saya kaget, Pak. Tapi tidak ada zikir ba'da sholat dengan mengeraskan suara. Wah, saya kemudian gergetan juga. Di samping kita pembicara itu orang ulama lah di sini. Kita nggak usah sebut, ya. Dia kakak kelasnya Ustadz Al-Nauf. Ternyata dia nggak baca juga. Dia bilang emang tidak ada, tapi dalam fikih. Berarti dia nggak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Hadis mengenai zikir setelah sholat dengan mengangkat suara. Akhirnya pelan-pelan. Saya waktu itu jadi moderator, bukan pemateri. Jadi saya pemateri 3, lalu dari luar 1. Dari Jakarta kita waktu itu, ya. Akhirnya pelan-pelan, afwan Ustadz, boleh saya tambahkan? Boleh. Akhirnya kita tanya, antum sudah baca Sahih Bukhari? Udah bilang iya. Serius? Dari awal sampai akhir? Dia bilang iya. Antum sudah baca Sahih Muslim? Dia bilang iya. Antum sudah baca Sunan Abu Dawud? Dia jawab iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia berbohong. Saya tahu dia tidak pernah keluar negeri dan tidak pernah ngaji di Jakarta, nggak pernah ngaji di Ma'had Darus Sunnah, tapi dia ngaku pernah membaca semua kitab hadis yang 6. Akhirnya boleh. Baik Ustaz, antum sudah sampai dalam bab zikir. Sahih Bukhari kitabus shalah, Muslim juga zikir ba'da shalah, Abu Dawud, Tirmizi, semua kita sebut, 6 riwayat kita sebut bahwa Nabi SAW, para sahabat Nabi, ya, kata Ibn Abbas, kan mereka yarfa'una aswatahum, mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, bizikrillah, dengan berzikir, ba'da kulli maktubah, setiap selesai salat wajib. Hadis Sahih Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, sampai ke Imam Al-Hakim meriwayatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بهذا ولا ذا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بعد، اللهم اشرح لنا صدورنا واهدنا يا ربنا كما هديت نبينا وكما هديت أصحابه
والتابعين وأتباع التابعين وعلماء الوارثين آمين رب العالمين. Bapak Ibu, ini hari ini yang kelima ini ya, yang keempat ya. Jadi saya mulai agak lemas sedikit, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau udah panas mesinnya hilang capeknya ya. Obatnya guru itu cuma ngajar. Apapun sakitnya, ngajar langsung hilang capeknya. Tema kita melanjutkan kajian yang di Masjid Al-Firdaus malam tadi. Di Masjid Al-Firdaus kita membahas tentang hadis dhaif ya. Hadis dhaif artinya hadis lemah ditambah hadis palsu. Kita sudah jelaskan bahwa hadis dhaif terbagi tiga. Hadis dhaif lemah biasa itu bisa naik, contohnya hadis orang berbuka puasa. Ada hadis yang sangat dhaif, tidak bisa lagi dipakai, seperti orang kalau sakit parah opname nggak bisa kerja. Nah, kalau yang hadis dhaif biasa seperti orang flu masih bisa kerja ya, masih bisa canda. Sahih sehat, sedangkan dhaif atau saqim hadisnya sakit. Apa sebab hadis itu sangat lemah? Karena rawinya, periwayatnya tersangka memalsukan hadis. Kalau dalam dunia hukum tersangka korupsi, langsung orang nggak percaya dia. Ya, begitu juga dalam ilmu hadis, tersangka belum terbukti, maka hadisnya ditolak. Lalu ada hadis palsu, nah ini pengantar aja. Hadis maudhu, ini hadis yang terbukti periwayatnya memalsukan hadis. Lalu apa hukum meriwayatkan hadis palsu? Hukumnya haram. Hukumnya apa? Sama dengan makan babi, haram. Bahkan dosanya lebih besar daripada makan babi. Kenapa? Meriwayatkan hadis palsu berarti ikut serta memalsukan agama. Dalam surat Az-Zumar disebutkan waman azlamu mimman iftara 'ala Allah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang buat-buat atas nama Allah, memalsukan atas nama Allah, memalsukan atas nama Rasulullah. Maka dalam hadis yang mutawatir yang pasti sahih, man kadzaba alayya, boleh dibaca kaziba, siapa yang berbohong atasku, atas namaku, atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amdan, muta'ammidan, di riwayat Imam Bukhari Muslim muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan hampir semua riwayat 70 orang meriwayatkan hadis ini. Sahabat Nabi sallallahu alaihi, disebut ini hadis mutawatir ma'lami wal lafzi. Apalagi ini yang paling bahaya, hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim bersabda, man haddatsa anni hadisan yura annahu kazban atau kaziban, ya boleh dua-duanya. Siapa yang meriwayatkan, menyampaikan, menjadikan bahan ceramah, bahan khutbah, di-share, diviralkan, dan dia tahu itu hadis palsu, fahuwa ahadul kadzabin, dia adalah agen hadis palsu. Meskipun gelarnya ustadz, doktor, LC, MA, kiai, haji, syekh, maulana, apapun gelarnya, dia tahu itu hadis bermasalah, dia riwayatkan, dia ceramahkan, dikatakan orang itu hadis palsu Ustaz. Oh, untuk ceramah nggak apa-apa, untuk fadilah amal nggak apa-apa. Hati-hati, fadilah amal hadis dhaif biasa, tapi hadis palsu tidak bisa dijadikan untuk fadilah amal. Kenapa? Orang menggunakan hadis palsu untuk beramal sama dengan mandi tapi pakai kotoran. Tambah bersih atau tambah kotor? Tambah kotor. Sepakat? Tambah bau atau tambah harum? Makanya pengamal hadis palsu bagi orang-orang yang kalbunya dan ilmunya tajam, orang itu bermasalah. Bermasalah, Pak. Berbohong atas nama Nabi ada dua, menambahi atau mengurang-urangi. Yang nambahi biasanya masyarakat awam, yang ngurang-ngurangi biasanya orang-orang yang ekstrim. Nabi nggak pernah menolak itu, dia tolak. Nabi tidak pernah melarang itu, dia larang. Itu juga berbohong. Nabi tidak pernah mengatakan itu, dia tambah-tambahkan. Itu juga
bohong. Jadi ustadz bisa aja bohong, ya. Jamaah juga bisa bohong. Ternyata mohon maaf, kami paling takut bab ini. Ustadz itu paling banyak bohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Banyak bohong, banyak sekali bohong. Ini mohon maaf, saya sebut saja ya. Dulu 2013 kita baru bentuk Cordova, Korps Dai di sini. Kita buat training. Ada satu ustadz teman kita bilang apa? Ustadz, saya sudah baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, disebutin 6 kitab. Saya kaget. Saya kaget, Pak. Tapi tidak ada zikir ba'da sholat dengan mengeraskan suara. Wah, saya kemudian gergetan juga. Di samping kita pembicara itu orang ulama lah di sini. Kita nggak usah sebut ya. Dia kakak kelasnya Ustadz Al-Nuf. Ternyata dia nggak baca juga. Dia bilang emang tidak ada, tapi dalam fikih berarti dia nggak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Hadis mengenai zikir setelah sholat dengan mengangkat suara. Akhirnya pelan-pelan. Saya waktu itu jadi moderator, bukan pemateri. Jadi saya pemateri 3, lalu dari luar 1. Dari Jakarta kita waktu itu ya. Akhirnya pelan-pelan, Afwan Ustadz, boleh saya tambahkan? Boleh. Akhirnya kita tanya, antum sudah baca Sahih Bukhari? Udah bilang iya. Serius? Dari awal sampai akhir? Dia bilang iya. Antum sudah baca Sahih Muslim? Dia bilang iya. Antum sudah baca Sunan Abu Daud? Dia jawab iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia berbohong. Saya tahu dia tidak pernah keluar negeri dan tidak pernah ngaji di Jakarta, tidak pernah ngaji di Ma'had Darus Sunnah. Tapi dia mengaku pernah membaca semua kitab hadis yang 6. Akhirnya boleh. Baik Ustaz, antum sudah sampai dalam bab zikir. Sahih Bukhari kitabus shalah, Muslim juga zikir ba'da shalah, Abu Daud, Tirmizi, semua kita sebut, 6 riwayat kita sebut bahwa Nabi SAW, para sahabat Nabi ya, kata Ibn Abbas, kan mereka yarfa'una aswatahum, mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya bizikrillah, dengan berzikir ba'da kulli maktubah, setiap selesai salat wajib. Hadis Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, sampai ke Imam Al-Hakim meriwayatkan itu. Dia ngakunya udah baca 6 kitab. Ini berbohong, mengurangi yang ada. Tapi alhamdulillah setelah itu dia mau insaf, dia mau ngaku ya, karena kita kerjain. Orang begitu saya kerjain Pak dulu, tapi sekarang kita udah mau lagi ya. Kita sayang orang begitu, mungkin dia ingin menguji-uji kita ya. Baik, Bapak Ibu ikhwan akhwat fillah, kita mulai masuk hadis-hadis palsu atau sangat lemah tapi populer dan sering dibacakan ustadz di khutbah-khutbah, di Google, di ceramah-ceramah. Ini mohon maaf ya para ustadz ya, ini bukan bermaksud menggurui atau ngerjain ya, supaya kita nggak terjebak kepada hadis yang tadi, kapling masuk neraka, mau ya. Ini kadang-kadang ustadz yang malah ngeles ya, untuk hiburan nggak apa-apa loh ustadz. Hati-hati. Imam Ahmad mengatakan, kami idza rawaina fil halal wal haram, ketika kita meriwayatkan dalam halal haram, apalagi bab akidah, tasyaddadna, kami harus ketat. Yang sahih, yang dhaif tidak dipakai. Namun jika rawaina fima siwa dzalik, di luar halal haram, di luar hukum Islam, cuma dalam fadilah amal, motivasi beramal, tasahalna, kami melonggarkan. Ini perkataan Imam Salafus Saleh, Imam Ahmad, gurunya para imam ahli hadis. Bukhari Muslim berguru ke Imam Ahmad. Itu juga perkataan Imam Ibnu Mahdi, gurunya Imam Syafi'i. Berarti dalam bab hadis dhaif ada yang boleh, itu dhaif biasa. Tapi kalau sudah dhaif, sangat dhaif dan palsu, gak boleh sama sekali. Mau dalam hukum, mau dalam akidah, ataupun bab pahala, motivasi beramal. Apa yang pertama? Pernah dengar hadis ini? Utlubul ilma walau bisin. Ya, ini nggak palsu Pak, tapi dhaif. Jiddan, sangat lemah. Yang sahihnya tanpa bisin.
Yang sahih cuma utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Turunannya itu palsu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maknanya benar, tapi jangan bilang sabda Nabi. Jadi ada adabnya. Dalam sebuah riwayat jangan sebut ini hadis Nabi, tapi sebut saja riwayat. Itu adabnya. Nah, kita ajarin caranya supaya antum tidak disebut pemalsu hadis, agen hadis palsu. Mending agen umroh, ya, dapat duit. Ini agen hadis palsu, dapat neraka, Pak. Gimana hadisnya? Utlubul ilma, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang kedua, utlubul ilma dari Mahdi. Mahdi itu apa arti Mahdi? Baru lahir. Ya, Mahdi itu artinya tempat hamparan. Mihada di Quran. Kalau orang baru lahir ditaruh di bawah itu namanya mihada. Jadi bumi itu disebut mihad, hamparan. Dari hamparan baru lahir sampai ke lahad. Maknanya benar nggak? Jadi bisa saja hadis palsu itu maknanya benar, tapi disebut dari Nabi, adabnya salah. Berbohong atas nama saya, dosanya kecil. Berbohong atas nama gubernur, dosanya kecil. Berbohong atas nama Soekarno, dosanya kecil. Berbohong atas nama masjid, dosanya masih kecil. Tapi berbohong atas nama Nabi, berarti bohong atas nama Jibril. Bohong atas nama Jibril, bohong atas nama Allah. Itu disebut orang paling zalim di Quran surat Az-Zumar. Orang zalim itu munafik, munafik kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Namun kami, nah ini adab kita Bapak Ibu, kalau ada ustadz guru masih menyampaikan itu, jangan langsung ditegur di depan orang. Nanti kalau di belakang kita kasih tahu, Pak, kemarin kita dapat kajian. Berdua, jangan di depan orang khalayak umum, ya. Itu hadis palsu. Nanti saya share ini ke Ustadz Alnof, silakan dibagi-bagikan nanti, ya. Kita bolehkan. Namun ingat, yang punya hak mendiagnosa hadis sahih, hadis dhaif itu cuma ahli hadis. Ya, Bapak Ibu nggak punya hak karena bukan spesialis hadis. Ini kita harus buat jarak, Pak. Berapa lama spesialis hadis sama dengan spesialis kedokteran? 10 tahun. Ada yang sudah ngaji hadis 10 tahun setiap hari, Pak. Sampai mimpinya ketemu Nabi. Atau tidurnya kitab hadis, bangunnya kitab hadis lagi. Seperti imam-imam terdahulu, ya. Enggak ya, tidurnya pakai HP, bangunnya yang pertama dicari HP. Tahu-tahu pas bangun di alam kubur, cari HP nggak ada. Hati-hati, ya. Sebelum tidur zikir dulu, Pak. 33 ini sunnah Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 masing-masing. Biar nanti pas bangun tidur itu yang menyambut kita. Kalau bangun tidurnya nanti di alam kubur, jangan HP yang dicari, ya. Kecuali antum pasang alarm. Utlubul ilma walau bisin. Ini kebetulan belum masuk bulan Ramadan, tapi nanti bulan Ramadan hadis ini laku. Ya, hadis ketiga. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu ajsadahu aw jasadahu ala niran. Siapa yang bahagia masuknya bulan puasa, Allah haramkan badannya, tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dari neraka. Ini hadis apa bukan? Ya, kita udah bolak-balik sampai 100 kitab hadis kita cari, belum ketemu. Sampai ke kitab Imam Ibnu Asakir kita cari nggak ketemu. Ternyata ketemu. Saya ingat di waktu kecil kita membaca 5 kali khatam kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin ini emang sangat menghibur karena amal sedikit pahala besar. Ternyata setelah ngaji hadis kepada ahli hadis, ketahuan 50% lebih hadisnya palsu, 50% yang lain boleh dipakai. Cuma karena banyak yang masalah, kita nggak pakai, Pak. Ya, kita nggak pakai. Kitabnya Pak Durratun Nasihin, saya udah hampir hafal itu. Sehingga saya dulu penghafal hadis palsu. Ya, jadi kalau orang sebut sebuah hadis, ingatnya ada di kitab itu, berarti bermasalah. Ya, alhamdulillah setelah itu ketemu
guru yang mengajarkan hadis sahih Bukhari, Muslim, dan hadis-hadis sahih lainnya. Ini ketemunya di Duratul Nasihin karangan seorang syekh, tapi bukan ulama hadis, bukan. Dia kayak jurnalis aja, ngumpul-ngumpulin hadis. Namanya Utsman Al-Khubbani, bukan Usman Kebab ya. Al-Khubbani. 1 jilid. Itu ketemu di situ, Pak. Nggak ada sumbernya. Ini hadis palsu. Menyampaikan hadis ini setelah tahu tanpa menjelaskan kepalsuannya, dosanya besar. Tapi kalau belum tahu, semoga Allah tutup ketahuannya. Ya. Apa turunannya kalau bulan puasa? Pahala Qiyamul Lail malam pertama, kedua, ketiga sampai malam 30 itu hadisnya palsu. Kan banyak tuh di masjid-masjid ya dibagi. Sumbernya mana? Durratun Nasihin. Kalau mau baca kitab hadis tanpa guru boleh. Namanya Riyadus Shalihin. Dicatat Pak, dalam hati ya, dalam pikiran. Riyadus Shalihin. Ada satu lagi, Fadailul A'mal, karya ikhwan kita tabligh. Cuma ada hadis dhaif di situ, udah dijelaskan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Saya dapat sanad hadis itu dari murid Syekh Yasin langsung dari Maulana Zakaria. Jadi jarak saya dengan Maulana Zakaria cuma dua orang ya. Guru saya Syekh Yasin langsung Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Jadi walaupun saya tidak aktif selalu dalam harakat tabligh, tapi saya dapat sanad kitabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu pernah ikut ya, sehingga kita tahu betul tidak semua di dalamnya sahih. Tapi dia Syekh Zakaria sudah menjelaskan adabnya. Apa adabnya? Jika menyampaikan hadis dhaif yang sangat dhaif dan hadis palsu, adabnya adalah menjelaskan kelemahannya. Tapi sayang, di terjemahan yang dipakai ikhwan tabligh, ahbab tabligh, yang penjelasan dalam kurung tidak diterjemahkan supaya kitabnya nggak ketebelan. Gitu. Tapi yang alim ngerti, Pak. Maka teman-teman tabligh itu kalau ngirim jamaah tabligh itu ada pilarnya, salah satunya ulama mesti dikirim ya. Makanya saya nggak berani nyebut jamaah tabligh jamaah kompor ya. Bagi saya jamaah tabligh itu jamaah yang ngompor-ngomporin masuk surga ya. Walaupun saya bukan ahbab tabligh, tapi saya mencintai mereka ya. Ada 1-2 salah adab kita maklumi Pak, nggak apa-apa. Masa ustadz diajak khuruj? Kita khuruj tiap hari ya. Kita khuruj di ma'ad tiap hari. Dia belum bangun, kita sudah bangun. Tapi datang ke rumah, bilang apa? Ustadz antum khuruj dong sama kita. Masa ustadz nggak mau khuruj? Kita aja khuruj. Ya saya senyum aja ya. Kami khuruj tiap hari. Ya ente kan dapat gaji di situ. Kurang ngajar dia ya. Apa kita setiap mengajar hadis dapat gaji? Enggak Pak. Suuzon nama ulama. Nah itu oknum ya. Tolong antum yang ahbab tabligh kasih tahu itu oknum-oknum ya. Saya sudah disinggung lebih dari 3 kali. Habis kajian kita ditashkil di bawah. Nah, kita capek-capek bela mereka di tanah, di lapangan, malah kita dihina di depan orang ya. Di BST pernah ya, Jakarta. Tapi ya sudah. Ana muhibbuhum ya. Saya cinta mereka, cinta jamaah dakwah. Jadi sudah berapa hadis? Udah 4 ya? Udah 4. Mau nambah? Ya. Ada hadis dhaif tapi sudah naik menjadi hasan. Sumu tasihhu. Puasalah kamu nanti sehat. Dulu penelitian pertama saya hadis ini dhaif, ternyata ada hadis yang menguatkannya. Jadi saya merevisi lagi. Jadi penelitian hadis itu berkembang, Pak. Sumu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Tapi ingat, puasa bukan cari sehat, puasa cari keridhaan Allah. Dikasih sehat ridho, dikasih sakit ridho ya. Sering dengar kalimat ini, siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin? Ya, siapa yang hari ini sama dengan kemarin? Apa? Merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin? Bahasa Arabnya mau tahu. Man istawa yawmahu fahuwa maghbun wa man kana yawmuhu syar min
amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, orang merugi, maghbun. Siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin dapat ilmu, hari ini belum dapat ilmu, itu antum harinya buruk, mal'un, terkutuk. Kan bahaya itu Pak. Kalau Ustaz Alnaf nggak datang ke sini hari ini, antum jadi mal'un dong, terkutuk dong. Kalau nggak ngaji hari ini, terkutuk dong. Ternyata nggak begitu ya. Di mana dapat hadis ini? Ternyata ini maknanya sahih, tapi bukan hadis Nabi. Ini disebut dengan hadis mimpi. Imam Al-Baihaqi, ada yang namanya Baihaqi? Imam Al-Baihaqi punya kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, menceritakan dari seorang tabi'in namanya Abdul Aziz bin Rawat, ulama tabi'in yang sering bertemu Nabi dalam mimpinya, karena mimpi bertemu Nabi itu benar. Apa kata beliau? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam qala, aku melihat Nabi dalam mimpiku, qala, bersabda. Tapi oleh orang awam kata mimpinya dibuang, tersisalah qala, berkata, dikira itu hadis, padahal itu bukan hadis. Man istawa yawmahu fahuwa maghbun. Siapa yang sama harinya merugi, yang tidak sama lebih buruk, mal'un. Ternyata itu hadis mimpi. Hadis mimpi tidak disebut hadis, itu setara dengan ilham ya. Jadi kalau ada nanti yang ketemu Nabi bilang bunuh Ustaz Rozi, itu nggak benar Pak ya, nggak benar itu, nggak benar itu setan itu ya. Masa Nabi ngomong begitu? Ada yang nyuruh sembelih anakmu di hari Zulhijjah, ada disembelih anaknya. Kata dia, saya mimpi 3 kali kayak Nabi Ibrahim mimpi 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak mungkin itu Nabi ya. Fa inna syaitan la yatamassalu bi, syaitan tidak pernah menyerupaiku. Jadi dia cuma was-was dikiranya mimpi. Mau nambah lagi? Ini bulan apa nih Ustaz? Rabiul Akhirnya, setelah Rabiul Akhir apa? Rajab. Nah ini siap-siap, bulan depan hadis palsu kembang lagi Pak. Apa hadis palsunya? Siapa yang berpuasa 1 hari dapat pahala 1000 tahun. Yang berpuasa 2 hari di bulan Sya'ban dapat pahala sekian tahun, terus sampai akhir. Lebih 1000 tahun. Antum bisa bayangkan 1000 tahun? Lailatul Qadar berapa lama? Cuma 1000 bulan. Masa yang jelas fa'alanya cuma 1000 bulan, yang nggak jelas 1000 tahun. Ini ciri-ciri hadis palsu. Jadi kalau nggak ngerti ilmu hadis, cek aja Pak. Masa lebih, jadi standarnya lebih gede dari Lailatul Qadar. Amal sedikit tapi lebih gede dari Lailatul, udah pasti palsu. Ini perkataan Imam Ibnul Jauzi. Kalau kamu nggak ngerti ilmu hadis, cek pahalanya lebih gede nggak dari Lailatul Qadar, amalnya lebih ringan Lailatul Qadar, berarti itu hadis palsu. Jazakallah sih. Namun boleh nggak puasa? Rajab bulan haram, berpuasa di bulan haram itu sunnah, tapi bukan karena hadis palsu. Apalagi di bulan Rajab ada bid, ada awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, ada Senin, Kamis. Silakan puasa. Ada teman kita gagal fokus, dikira nggak boleh puasa. Bukan, tidak boleh menggunakan hadis ini untuk landasan puasa. Bisa bedain? Jangankan Rajab, bulan Rabiul Akhir aja kita puasa. Hari Senin puasa nggak Pak besok? Ya, tapi saya nggak kuat puasa ya, saya mau safar besok. Ya, yang puasa doain saya ya. Amin. Ada lagi Pak hadis palsu seputar bulan Rajab. Rajab syahrullah, bukan Syahrul Gunawan. Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Udah berapa hadis? Tuh saya nggak hitung Pak ya. Hitung sendiri deh ya. Rajab syahrullah, Rajab bulan Allah. Sya'ban bulanku Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan bulan umatku. Itu hadis sangat dhaif, tidak palsu.
Ya, jadi kalau menyampaikannya boleh, tapi kasih tahu ini sangat dhaif, sehingga kita nggak pakai. Cuma pengen tahu aja. Ya. Ada lagi hadisnya orang travel. Mohon maaf orang travel ya, ustadz travel, tolong jangan pakai hadis ini. Keafdalan meninggal di Makkah. Ya. Nabi menjamin masuk surga man mata fi Makkah. Siapa yang meninggal di Makkah. Makanya dulu ustadz kita, tuan guru, saya ingin mati di Mekah. Nenek-nenek kita dulu, saya ingin mati di Mekah. Ternyata hadisnya palsu. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kalau tinggal di Mekah, beliau cari luar haram. Nyarinya di belakang Ji'ranah. Kenapa? Ketika ditanya beliau jawab, saya kalau sudah masuk tanah haram, saya tidak boleh menyimpan kesal sedikit pun di kalbu, karena satu kekesalan dipandang besar oleh Allah Ta'ala. Kalau salat satu jadi 100.000, tapi kesalahan satu dipandang besar. Kenapa? Kalau ada orang meludah di depan anak kecil di luar sana, boleh nggak? Tapi kalau antum meludah di sini, ini masjid Pak, ini tanah haram atau tanah biasa? Ini tanah biasa. Meludah di sini dosa besar nggak? Dosa besar. Apalagi punya kotoran hati di sana. Maka Imam Sya'rani mengatakan, kalau kamu tidak sanggup punya adab rohani, adab qalbu tinggal di Makkah, jangan tinggal di Makkah. Tinggal di luar kota Makkah. Ya, gitu. Ya. Jadi tolong ustadz travel jujur menyampaikan hadis. Jujur menyampaikan hadis. Pakai hadis-hadis yang sahih. Ini banyak hadis sahih. Hampir 50 hadis tentang haji, umrah. Mulai dari fadilahnya sampai cara-caranya. Semuanya ada. Ya. Kemudian tentang bahasa Arab. Bahasa surga. Saya dulu doktrin. Jangan-jangan Ustadz Al-Maf ini kalau diajak bahasa Inggris, ini udah lupa nih ya. Kenapa? Dulu di doktrin kita di pesantren atau di ma'had atau di asrama. Apa doktrinnya? Bahasa Inggris, bahasa munafik. Bahasa Arab, bahasa surga. Nabi bersabda, bahasa Arab, bahasa surga. Wah, kita akhir semangat. Ini efek belajar hadis palsu ini dulu ya. Tapi akhirnya kita tidak sejago bahasa Arab ngomong bahasa Inggris. Saya alhamdulillah paham ya, kita sering menerjemah bahasa Inggris, tapi ngomongnya nggak seperti bahasa Arab. Ngomong bahasa Arab tuh kayak sendawa aja ya. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris, gini dulu ya, mikir dulu, menerjemah dulu di sini. Baca teksnya nggak selancar bahasa Arab. Karena doktrin itu. Ternyata hadis ini hadis palsu. Lughatul Arabiyyah, al-lughatul Arabiyyah, lughatul jannah. Bahasa Arab bahasa surga, bukan hadis sahih. Hadisnya palsu. Jadi tolong guru-guru pesantren, guru-guru sekolah jangan pakai hadis ini. Pakai kalimatnya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ta'allamu lughatal arabiyyah. Belajarlah bahasa Arab, fa innahu nisfuddin. Karena separuh ilmu agama ada dalam bahasa Arab. Jadi yang sudah bisa bahasa Arab, dia sudah punya kunci setengah. Tinggal mau ngaji, dia dapat setengah lagi. Ilmunya sempurna. Ya. Kenapa kita katakan gitu? Karena dalam surat Ar-Rum dikatakan wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran keagungan Allah, ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa kamu, wa alwanikum, dan warna kulitmu, inna fi dzalika laayatin lil alimin, sesungguhnya hal itu adalah pertanda kebesaran Allah bagi orang yang alim. Jadi orang alim itu tidak hanya bahasa Arab, tapi bisa mengerti banyak bahasa. Saya pernah belajar bahasa Prancis, pernah belajar bahasa Persia, pernah belajar bahasa Jawa, tapi bukan Jawa biasa, Jawa kitab. Hono, Coroko, Doto, Sowolo, lebih tua Pak dari ini, cuma 20 aksaranya. Kita pernah belajar dulu, tapi lupa semua. Yang tersisa hari ini cuma bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Persia, sedikit sekali.
Jadi cuma 4 bahasa ditambah bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa harian. Nah itu, jadi 10, 50, berapa? 8 bahasa juga ya. Alhamdulillah. Khalas, hanul waqt. Baik. Masih banyak nih Pak. Di musim Maulid biasanya ada hadis dhaif. Tapi ini dibolehkan membacakannya. Tatkala Nabi lahir, berguncang istana Persia, kekaisaran Romawi. Dapat cerita itu? Itu hadis dhaif, tapi boleh disampaikan. Kenapa? Karena kisah-kisah ini terjadi sebelum Nabi lahir atau pas Nabi lahir, sebelum kenabian. Belum ada sistem periwayatan. Jadi itu sebabnya buku-buku sirah Nabawi isinya dipenuhi dengan hadis-hadis yang tidak kuat. Imam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, terus sahabat Ibn Qayyim, Ibn Katsir nulis As-Sirah An-Nabawiyah. Ternyata hadis dhaifnya banyak. Tapi beliau jelaskan bahwa ulama sepakat membolehkan dalam sejarah pakai hadis dhaif selama tidak palsu. Jadi kalau ada teman-teman kita mengkritisi hadis-hadis cerita kelahiran Nabi, berarti tidak mengerti kaedah dalam meriwayatkan hadis sejarah. Ya, jadi boleh ya. Itu yang ada di Barzanji, Simtud Durar itu hadisnya dhaif kebanyakan. Tapi boleh. Yang sahih cuma Nabi lahir belum mengatakan wulidtu makhtunan. Aku terlahir tidak lagi perlu dikhitan, sudah kayak dikhitan. Secara kedokteran itu bisa terjadi. Lalu apalagi Nabi kemudian mengatakan aku waktu kecil belum udah mumayyiz, udah bisa membedakan baik buruk di bedah dadaku. Itu sebelum kenabian. Ini sahih. Apalagi Nabi jalan-jalan di kota Mekah, tiba-tiba ada batu ngomong. Coba kalau antum ini jalan ke masjid, pohon ngomong, berani nggak jalan situ? Makanya nggak ada yang jadi nabi di sini. Kalau ada pohon ngomong langsung gila, langsung merasa dirinya nabi, ya. Makanya Aman Musaddiq di Jakarta langsung menjadi gila Pak. Itu udah gila itu, orang aku nabi itu pasti gila. Ada nggak beres di sini? Itu nggak bisa diobati. Dibawa ke rumah sakit juga nggak beres. Dimasukin penjara juga nggak akan hilang. Udah akut. Udah akut. Itu kegilaan, tapi kegilaan rohani. Bukan di sini Pak gilanya, dia cerdas, tapi kegilaannya di rohani. Karena nggak berguru. Ya. Apa kata Nabi? Inni la a'rif. Sungguh aku tahu. Apa yang beliau tahu? Hajaran, sebuah batu di Makkah. Yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku. Qabla an ub'ats, sebelum aku jadi rasul, sebelum aku diangkat jadi rasul. Batu tahu kalau itu Nabi Muhammad, berarti beliau sudah jadi nabi. Saya mau tanya, kapan Nabi Muhammad jadi nabi? Kita cek nih, belajar agamanya gimana nih? Umur? Tuh, palsu semua kan hadisnya? Masuk ke sekolah Pak. Padahal hadis yang sahihnya menyebutkan dalam hadis Imam Al-Hakim, kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin. Aku sudah jadi nabi, Adam belum tercipta. Adam belum tercipta. Maka kata Imam Ibn Katsir murid Ibn Taimiyah rahimahullah, Imam Salafi. Apa kata Ibn Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim, tafsir Ibn Katsir, ketika Allah menurunkan ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Rabb kalian, bukankah aku pencipta kalian? Allah malah berbahasa basi. Roh yang pertama menjawab adalah rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam menikah, beliau bersolawat, itu jadi maharnya. Makanya orang yang disebut nama Nabi tidak bersolawat itu orang bakhil. Karena perkawinan sah Adam dan Hawa itu hanya dengan bersolawat. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan hadisnya sahih menurut Imam Al-Hakim. Masih mau jadi orang pelit? Ya, bapak ibu ini semua jadi anak zina kalau enggak bersolawat Nabi Adam. Jadi Nabi Adam bangun tidur, tiba-tiba ada cewek cantik. Hawa itu perempuan paling cantik di dunia. Paling cantik.
Istri Nabi Ibrahim siapa namanya? Satu lagi yang pertama, Sarah. Itu separuh cantiknya Hawa. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Siti Adam, Siti Hawa itu cantiknya bukan main. Ingin kita kalau udah berdua mojok Pak, mau ustadz mau apa, kalau udah mojok sama cewek pasti tangannya kayak kena magnet, zzz, pengen megang. Mau wali nggak wali sama, mau ustadz nggak ustadz sama. Nabi Adam juga begitu, itu udah fitrah. Udah fitrah. Jadi kalau itu pernah terjadi pada kita, tobat kepada Allah, hentikan itu, blok semua nomornya. Karena orang melakukan itu karena dia suka. Si perempuan juga suka disentuh, ya kan? Apa kata Allah? Hei Adam, tunggu. Kamu belum bayar maharmu. Apa maharnya? Ya Allah, saya melihat ada nama Muhammad di Arsy. Saya ingin menyampaikan salam kepada si Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya sah, lahirlah cucu anak Adam. Inilah jadinya ya, yang wajahnya macam-macam ini. Terima kasih ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan kita umatnya, ya, yang nanti dicari-cari beliau untuk diberi syafaat. Amin rabbal alamin. Demikian kita lanjutkan tanya jawab insyaallah setelah salat isya. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.